Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian RPP PKR dan perbedaan PKR dan non PKR. Di sini dalam kelompok 5 kami memperkenalkan diri. Saya sendiri yang bernama Yeni Marleni, kemudian ini saudara saya Puspita Mayang Sari, kemudian Rina, kemudian Ria, dan itu Sari Cintami dan Yeni Amalia. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dan langkah-langkah tujuan dari dan perbedaan dari PKR. Kepada saudara Puspita, kami persilakan. Baiklah, saya Puspita Mayangsari. Saya akan menjelaskan dan mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap ini adalah salah satu kegiatan penggabungan sekelompok siswa yang mempunyai perbedaan usia, kemampuan, minat, dan tingkatan kelas, di mana dikelola oleh seorang guru atau beberapa guru yang dalam pembelajarannya difokuskan pada kemajuan individual para siswa. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saudara Rina. Baiklah, perkenalkan nama saya Rina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ria. Baiklah, saya Ria Estriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan rencana pembelajaran kelas rangkap. Pada penyusunan rancangan pembelajaran kelas rangkap, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menetapkan model PKR. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, situasi dan kondisi serta jumlah siswa di kelas. Yang kedua, kerjasama dengan teman sejawat. Carilah teman sejawat sesama guru yang mengajar tingkat kelas yang berbeda. Yang ketiga, meminta bantuan dan banyak berdiskusi dengan teman sejawat sesama guru serta kepala sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari Cintami. Baiklah, saya akan membahas mengenai cara menyusun pembelajaran kelas rangkap. Pelaksanaan kelas rangkap dilakukan dengan menggabungkan satu atau dua mata pelajaran yang sama atau berbeda yang dilaksanakan dalam satu ruang serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah tersebut. Sebelum melakukan pembelajaran, guru menyusun beberapa perencanaan yang meliputi. Yang pertama, pemetaan kompetensi yang dimaksud adalah untuk menggabungkan materi yang sama di kelas yang berbeda dengan kedalamannya yang berbeda sehingga ada kesinambungan. Pemetaan yang dilakukan itu harus dicapai dalam satu semester atau 1 tahun. Yang kedua, penetapan tema. Penetapan tema ini disesuaikan dengan hasil pemetaan kompetensi. Untuk 1 semester biasanya dihasilkan sekitar 5 tema dengan masing-masing tema belajar berkisar antara 3 atau 4 minggu. Yang ketiga, pengembangan silabus. Silabus dibuat untuk 2 kelas atau 3 kelas sekaligus, sesuai dengan kelas rangkap yang kita inginkan. Silabus setidaknya memuat standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penyampaian kompetensi untuk penilaian, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar itu sendiri. Dan yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
RPP ini mempunyai langkah-langkah secara rinci seperti kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup, dan merupakan pengembangan dari silabus yang ada. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Yeni Amelia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengajaran dan pengorganisasian peserta didik juga harus nampak dalam RPP. Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa peserta didik dengan tingkatan kelas yang berdekatan, misal kelas 1 dan 2 atau kelas 4, 5, dan 6, belajar dengan satu guru di kelas yang sama dan berlangsung selama 1 tahun ajaran penuh. Hal yang perlu mendapat penekanan di sini adalah yang pertama, guru tidak mengajar 2 kelas terpisah secara bergantian dengan program yang berbeda. 2. Pembelajaran dilakukan secara tematik, namun untuk kompetensi-kompetensi tertentu yang tidak dapat diikat dengan tema tetap diajarkan secara terpisah. 3. Strategi pembelajaran yang dipilih guru dalam kelas rangkap disesuaikan dengan banyaknya jumlah peserta didik dan dengan menggunakan kombinasi berbagai metode pembelajaran. 4. Strategi pembelajaran hendaknya mencerminkan pembelajaran yang berbeda dan pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baiklah, demikianlah paparan dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kata yang salah atau kurang jelas, kami mohon maaf. Tidak Allah kami mohon ampun. Kalau ada yang ingin kelompok lain ingin menambahkan, kami persilakan. Sekarang kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.